Perkenalkan, nama saya Ivana Devianti Afrizal, saya dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan 3 berita terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama dari Kompas TV dengan judul Saling Bantu di Tengah Pandemi Corona, Warga Bagi-Bagi Masker dan Makanan. Mengenai masyarakat yang saling membantu di tengah pandemi Corona, ini merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh komunitas badut di Cimahi dengan membagikan masker sambil menghibur warga. Selain itu, ada komunitas badut nyentrik dari Bandung bersama dengan Satlantas Polres membagikan 2020 masker. Juga ada pedagang sate dan pedagang batagor yang membagikan makanan kepada warga yang kurang mampu serta kepada pedagang kaki lima. Puluhan warga juga turun ke jalanan untuk membagikan masker dan melakukan sosialisasi himbauan untuk tinggal di rumah, serta tindakan preventif terkait pandemi di Indonesia saat ini. Apabila dikaitkan dengan fenomena sosial, berita tersebut menunjukkan hal yang positif pada fenomena aksi solidaritas, yang mana berkaitan dengan berbagai jenis aksi solidaritas terhadap rasa kepedulian. Dalam berita tersebut, para kelompok-kelompok, warga dan juga Satlantas, mereka berani untuk turun ke jalan untuk membagikan masker, makanan, dan melakukan sosialisasi karena mereka memiliki kepedulian dan menyatukan tekad mereka dalam membantu masyarakat untuk memutus rantai persebaran virus corona. Berita tersebut juga sangat mencerminkan hal positif terkait sila pertama, sila kedua, dan sila kelima. Sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini tidak hanya berfokus pada agama saja, tetapi juga berfokus pada sifat ketuhanan yaitu cinta kasih. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara Indonesia, diharapkan dapat memiliki dan menjalankan sifat ketuhanan tersebut. Sifat ketuhanan ini tidak hanya dijalankan oleh umat yang memiliki agama saja, tetapi oleh seluruh masyarakat. Dalam berita tersebut, mereka semua turun ke jalan untuk membagikan masker, makanan, melakukan sosialisasi karena mereka sadar akan rasa cinta kasih harus diberikan kepada orang lain. Selain itu juga mereka membagikan masker tanpa melihat latar belakang agama dari setiap orang yang mereka bantu. Hal ini sangatlah mencerminkan pada sila pertama. Berikut adalah sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia diberikan akal budi untuk dapat berpikir, bertindak, agar bisa memperlakukan sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabat. Menjunjung tinggi kehidupan dan saling mencintai sesama manusia. Dalam berita tersebut bisa dilihat jika sifat mereka sangat mencerminkan akan sila kedua, karena mereka sama-sama menjunjung tinggi kehidupan dengan membagikan masker kepada warga untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona yang menyebabkan banyak korban jiwa. Selain itu, mereka juga membagikan makanan yang mana mereka sadar akan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok saat masa pandemi ini. Keberanian mereka dengan rela turun ke jalan merupakan suatu bentuk keputusan mereka dan tindakan mereka dalam menjunjung tinggi kehidupan. Yang terakhir adalah sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam nilai-nilai sila kelima ini, tidak hanya negara saja yang bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tetapi masyarakat juga ikut ambil alih dalam hal tersebut. Di sila kelima ini juga adanya penjelasan mengenai bagaimana peranan masyarakat untuk ikut memberikan bantuan kepada masyarakat lain yang kurang mampu. Dalam berita tersebut dilihat jika masyarakat juga ikut ambil bagian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membagi-bagikan masker dan makanan. Mereka membagikan kepada semua orang yang mereka temui di jalan. Ini juga merupakan suatu bentuk keadilan yang mereka lakukan. Berikutnya berita dari Kompas dengan berita korupsi bansos COVID-19, Mensos Juliari diduga terima 17 miliar hingga bukti dalam koper. Adanya dugaan korupsi yang melibatkan Juliari dalam penyaluran dana bansos sosial COVID-19. Kronologi ini bermula dari penunjukan kedua tersangka lainnya yaitu MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen dan pengadaan dan penyaluran dana bansos COVID. MJS dan AW kemudian menunjuk langsung rekanan dalam program ini. Penunjukan langsung ini diduga ada fee yang dijanjikan untuk tiap paket bansos. Jumlah uang yang dikorupsi sebesar Rp10.000 dari nilai Rp300.000 per paket bansos.
Dalam penerimaannya, Juliari menerima 8,2 miliar pada pelaksanaan bansos pertama dan 8,8 miliar pada bansos kedua. Jadi total yang diterima sebesar 17 miliar. Selain Juliari Batubara, MJS, AW, KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu AIM dan HS selaku pemberi suap. Permasalahan ini berkaitan dengan fenomena sosial, yaitu kriminalitas. Kriminalitas ini merupakan naluri negatif yang dimiliki oleh setiap orang, dan kemunculannya sendiri dikarenakan manusia tidak dapat mengendalikan diri terhadap emosi negatif. Juga dapat timbul karena adanya peluang lebih besar daripada orang lain dalam melakukan hal kriminal. Pada permasalahan korupsi dana bansos tersebut bisa dilihat jika mereka tidak dapat menahan naluri dan emosi negatif mereka, sehingga mereka melakukan hal tersebut dan merugikan orang lain. Selain itu juga, korupsi bansos bisa terjadi karena mereka memiliki kesempatan dalam memegang struktur pemerintahan di mana mereka memiliki kekuatan pendukung untuk melakukan hal tersebut. Korupsi dana bansos COVID-19 mengalami penyimpangan pada sila keempat Pancasila, yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemusyawaratan sendiri di mana para pejabat tersebut dipilih dan dipercaya oleh masyarakat untuk dapat membantu dan memajukan kehidupan sosial masyarakat. Namun yang terjadi, adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang dipercaya oleh masyarakat tersebut. Dana bansos yang dipercaya kepada Menteri Sosial untuk membantu masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan kelompok. Hal ini menyimpang pada nilai mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai-nilai Pancasila lainnya adalah setiap warga Indonesia memiliki status, hak, dan kewajiban yang sama. Pada korupsi bansos ini, mereka telah mengabaikan hak yang seharusnya diberikan secara penuh kepada masyarakat. Dan berita terakhir datang dari CNN dengan berita PPNI kecam penolakan pemakaman jasad perawat positif corona. Penyebaran COVID-19 memang sangat cepat dan menimbulkan banyak korban jiwa. Pada berita ini, Persatuan Perawat Nasional Indonesia mengancam penduduk yang menolak pemakaman jenazah seorang perawat akibat terinfeksi virus corona, dan meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kejadian penolakan pemakaman tersebut, serta mendesak aparat untuk menjamin keselamatan tenaga medis. Ketua Umum PPNI mengatakan, kami perawat Indonesia dengan jumlah dari 1 juta perawat mengancam keras atas tindakan penolakan jenazah yang dilakukan oleh oknum-oknum warga yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Melalui beberapa sumber, sudah 2 tempat warga yang menolak jenazah, padahal jenazah sudah dipastikan telah melakukan perawatan dan pemulasatan sesuai dengan prosedur yang ada. Apabila dikaitkan dengan fenomena sosial, hal ini termasuk ke dalam minimnya kepedulian para masyarakat terhadap sesama. Seharusnya seluruh masyarakat bisa memahami bahwa ini adalah masa krisis bagi seluruh negara. Semua orang mengalami kerugian karena pandemi COVID-19. Rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama merupakan suatu integrasi sosial yang baik. Memang benar jika alasan warga tersebut menolak jenazah, mungkin karena panik, waspada, dan melindungi diri mereka. Namun, sikap yang ditunjukkan tersebut menjadi suatu hal yang sangat disayangkan. Kemanusiaan yang ditunjukkan seharusnya menjadi kepedulian kepada para petugas medis yang terus melayani pasien COVID-19 yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Ketika suatu tindakan penolakan menjadi cara bagi warga untuk melindungi, tindakan tersebut bukanlah cara yang baik. Dan apabila dikaitkan dengan Pancasila, hal ini termasuk dalam penyimpangan pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Karena masih kurangnya kepedulian masyarakat sekitar terhadap sesamanya, apalagi pada berita tersebut yang menjadi korban adalah jenazah seorang perawat. Dan tindakan tersebut cenderung melawan hukum dengan memberikan segmentasi negatif dan diskriminatif terhadap para perawat yang berjuang untuk melawan pandemi.
Selain itu, dengan kekompakan untuk mematuhi seluruh protokol kesehatan dan mengikuti seluruh anjuran dari tenaga kesehatan yang dilakukan oleh para perawat untuk mensterilkan jenazah merupakan perwujudan dari pengamalan Pancasila sila ketiga. Pada kasus yang terjadi saat pandemi ini tidak hanya hal positif saja yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Seperti kasus korupsi bansos dan diskriminasi terhadap jenazah perawat yang terinfeksi virus corona. Kita sebagai masyarakat diharapkan dapat mencontoh hal positif yang terjadi saat corona ini agar kita bisa bersama-sama melawan virus corona dan tidak bertambah banyaknya korban jiwa, serta dapat membuat kehidupan bersama lebih baik lagi dengan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.